pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam, selamat kita berkumpul di tempat ini untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah pada malam hari ini. Hanya Dia yang bertahta di atas setiap pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana.
dipuji di malam hari ini. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang baik senantiasa di dalam hidup kami. Kasih anugerah-Mu selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Sampai malam hari ini Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami ada di dalam rumah-Mu. Kami membawa hidup kami. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan di malam hari ini. Layakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup ini. Biar pujian sembah yang akan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hadir bersama dengan kami dalam ibadah kami malam hari ini. Bahkan di dalam setiap hati kami masing-masing. Tuhan bertahta, Tuhan ditinggikan di dalam pujian penyembahan kami malam hari ini. Kami mau bersorak memuliakan nama-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kita baik. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Berikan salam kepada kiri, kanan, depan, belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Dan kita mau selalu mengingat akan kasih Tuhan. Haleluya.
indah, amin. Karena kasih Yesus, maka hari kita akan selalu menjadi hari yang terbaik, amin. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Mari bersorak, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan. Lagi akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku, amin. Haleluya. Ku bertahan, Kau buatku lagi akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku, amin.
Masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat memuji Tuhan? Saya lihat di sini 95% anak muda. Bisa melompat? Mau melompat bagi Tuhan? Coba saya mau lihat dulu lompat deh, yang masih muda ya. Lompat ya. 1, 2, 3. Ais. Kayaknya tidak dengar-dengaran. Sekali lagi. Lompat ya. 1, 2, 3. Saya saja pakai sepatu heels, ini saya bisa lompat. Ini bapak-bapak yang pakai sepatu laras masa tidak bisa lompat? Lompat ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan. Mungkin karena saya bukan komandannya ya, jadi saya tidak mengikuti perintah saya mungkin. Gak apa-apa, bagus. Masih mau melompat bagi Tuhan? Masih mau melompat bagi Tuhan? Haleluya, mari kita muji Tuhan. Maha kuasa, maha mulia Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.
sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemuda dan remaja Gereja Toraja Mamasa. Kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Saya mewakili teman-teman dari GT mengucapkan terima kasih banyak telah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pujian pada malam hari ini. Jadi teman-teman yang tampil pada malam hari ini merupakan tim vokal grup yang akan berlomba di Salutambun pada ajang Bonsda atau P3 GTM pada tanggal 19 sampai 26 bulan Juni di Salutambun bulan ini. Jadi kami mohon bantuan doa dan support dari Bapak Ibu semua. Semoga mereka dapat memberikan yang terbaik dan dapat mempergunakan suaranya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi teman-teman pada malam hari ini akan membawakan 2 lagu yang akan dibawakan pada lomba untuk 2 minggu ke depan. Yang pertama lagu Mars PPGTM dan yang kedua lagu berjudul Hidup yang Teruji, aransemen dari Agastya Ramalistia. Baiklah. Tidak usah berlama-lama lagi. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Saya sih yes ya. Kalau saya jadi juri, saya akan bilang yes. Kami doakan semoga sukses nanti saat pertandingan. Dan ingat semuanya kita kembalikan hanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah muji membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan kehidupan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena Dia Bapa yang setia, yang mau mendengarkan setiap seru doa kita, menyediakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Haleluya. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita bangkit berdiri bersama, katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Amin. Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia.
sebagaimana kami ada. Haleluya. Mari panggil namanya. Bapa, Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan
dengan kami. Ini menjadi pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu bahwa Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Saat apapun keadaan kami, Engkau ada dan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang Tuhan sudah izinkan kami boleh nikmati pada malam hari ini. Berkenanlah memberkati setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau disukakan dan biarlah semua yang telah kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini hati kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami yang hadir pada malam hari ini. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami yang hadir pada malam hari ini. Karena kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat pada kami malam hari ini. Sehingga biarlah hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan mau dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan kami kepadamu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami sidang jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan siaplah kami diisi dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Anugerah kemurahan Tuhan kita boleh ada semua pada malam hari ini. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 10 ayat 8, mari kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan dan kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Injil Matius pasal 10 ayat 8, kita baca sama-sama. 2, 3. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pasal 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15, satu rangkaian kisah Yesus mengutus 12 murid. Ya, setelah memanggil ke-12 murid, memperlengkapi mereka, kemudian mengutus mereka. Ada satu hal yang Yesus sampaikan yang ingin menjadi penekanan saya pada malam hari ini. Di dalam ayat yang kita sudah baca, dalam pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8. Dan pasti saudara sudah bisa menebaknya. Bagian B dari pasal 10 ayat 8 ini dikatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
saya dan saudara atau terkhusus 12 murid telah memperoleh daripada Tuhan dengan cuma-cuma, dan mereka pun harus memberikan itu dengan cuma-cuma. Saudara, ada banyak hal dalam hidup kita, bahkan semua yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, semua yang melekat pada tubuh saudara dan saya, itu semua cuma-cuma. Saudara percaya itu cuma-cuma? Iya. Siapa yang lahir di sini sudah pakai baju? Ada? Lahir sudah pakai baju. Kalau warna kita GPDI kuning, merah, biru itu warnanya. Jadi kalau saudara lihat Indomaret, saudara lihat PLN, itu tinggal tak putar-putar dia punya warna saja. Ya. Nah, saudara, tidak ada yang lahir di sini langsung pakai baju. Ya. Keluar dari rahim ibunya, sudah ada cincinnya. Sudah bawa emas. Ya. Dan lain sebagainya. Saudara, semua yang kita miliki Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kita, berikan pula dengan cuma-cuma kepada Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan maksud dengan cuma-cuma? Apa yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma itu? Ya, apa yang kita sudah peroleh daripada Tuhan dengan cuma-cuma? Ada banyak hal, bahkan semua dalam hidup kita, semua itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Nah, saudara, saya mau ajak kita melihat pada malam hari ini semua. Ya, ada 3 poin yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita yang kita peroleh. Ya, yang pertama itu keselamatan. Yang pertama apa? Keselamatan, saudara. Ya. Keselamatan Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Saudara tidak perlu beli, saudara tidak perlu bayar. Yang saudara dan saya harus lakukan hanya terima dengan iman keselamatan itu. Saudara, ayatnya coba kita lihat. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia, saya dan saudara diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada yang sombong, jangan ada yang memegahkan diri. Ya. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma pada kita. Saudara dan saya tidak perlu bayar, enggak. Ya. Tapi saudara diberikan
dalam khotbah Petrus di Kisah Rasul pasal 2. Ya. Khotbah Petrus di hari Pentakosta. Ayat ke-39. Ayat 39 dikatakan. Mulai ayat 37 saya baca. Ketika mereka, ya mereka sini orang banyak, mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mereka mendengar khotbah Petrus dari pasal 2 ayat 14 sampai ayat 36. Mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Wow, mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka terharu mendengar, kemudian mereka bertanya kepada rasul-rasul, apa yang harus kami perbuat? 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Garis bawahi dikatakan, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya. Jadi bersyukur. Sebanyak yang akan dipanggil itu adalah kita semua yang ada malam hari ini. Sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan, artinya orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang ditetapkan oleh Tuhan, orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan itu. Jadi kita bersyukur, saudara. Cuma-cuma Tuhan berikan kepada kita keselamatan. Tapi ingat, jangan egois dengan keselamatan yang engkau sudah terima dari Tuhan. Sampaikan itu, beritakan itu kepada teman-teman. Sampaikan berita keselamatan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Yang kedua, apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Ya, dalam konteks ayat pembacaan kita ini berbicara tentang kuasa, otoritas. Mereka sudah terima otoritas, kuasa untuk melakukan mujizat. Ya, dikatakan dalam ayat pembacaan kita, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Bisa tidak mereka lakukan ini? Bisa dengan kemampuan yang mereka miliki? Tidak mungkin. Mustahil mereka lakukan hal-hal ini. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan yang kusta. Haleluya. Mengusir setan-setan. Bisakah murid-murid lakukan itu? Mereka bisa lakukan karena ada otoritas dari Tuhan. Karena ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, satu kali mereka kembali, ya, mereka pulang dari pengutusan itu. Mereka diutus, kemudian mereka kembali. Mereka sampaikan kepada Yesus, "Guru, kami melakukan ini luar biasa." Ya. Luar biasa. Banyak yang mengalami mujizat, banyak yang mengalami kesembuhan.
apa yang Yesus katakan, jangan bangga, jangan bermegah, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Ya. Coba kita lihat ayat itu. Oma bisa bantu? Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10. Ini konteks pengutusan murid-murid. Khususnya yang 70 murid, ada 3 murid utama. Ya. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini murid yang biasa dibawa oleh Tuhan. Ya, semua murid dibawa, tapi ini khusus 3 ini yang biasa ngikut spesial. Ada yang 3, ada yang 12, ada yang 70 murid. Nah, ini konteks 70 murid. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-20. Mulai ayat 17 saya baca dengan cepat. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi setan-setan takluk kepada murid-murid karena nama Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi pelayanan mereka disertai dengan kuasa, disertai dengan mujizat. Tuhan lihat seperti ada kilat yang jatuh. Ya, itu pelayanan daripada murid-murid. Ya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak-injak dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Siapa yang berikan? Tuhan Yesus berikan kuasa kepada murid-murid. Ya. Untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya. Tapi jangan mencobai ya. Jangan ada yang lihat ular langsung injak ular. Nah, itu namanya mencobai. Kalau Tuhan yang suruh, ya nggak apa-apa. Tapi dalam keadaan bagaimana, saudara? Ya, jangan mencobai. Tapi kalau otoritas diberikan, kuasa diberikan, kita bisa melakukan hal-hal yang mustahil kita bisa lakukan secara logika manusia. Tapi kalau ada otoritas kuasa Tuhan, kita bisa lakukan semuanya. Haleluya. Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena sama-sama 3, namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Ini yang Brimob ini bersukacita tidak waktu mau terakhir penentuan nama itu? Bersukacita tidak? Pas lihat namanya, siapa namanya? Charles masuk untuk lolos jadi anggota polisi. Sukacita tidak? Bersukacita, senang, gembira, ya. Masuk pendidikan di mana? Watu Kose, Oh, Spen Batuai. Sukacita dia, senang. Apalagi yang sekarang ini lagi pendidikannya lagi tes, lagi tes. Kalau ada namanya terus masuk, wah, Emol bagaimana Emol? Aman Emol? Aman ya, puji Tuhan, haleluya. Namanya masih ada. Tapi hati-hati, jangan nama saudara tidak tercatat di sorga. Tercatat di dunia ini senang kita,
Apalagi kalau nama kita tercatat di sorga. Saudara senang? Amin. Haleluya. Kita senang. Alkitab katakan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Jadi apa yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita, yang kedua adalah kuasa, otoritas, kuasa yang Tuhan berikan. Satu kisah ketika Petrus, ya, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 8. Ketika Filipus Petrus dan Yohanes, ayat 14. Kisah Rasul 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa, ya, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, di antara orang-orang Samaria, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Lewat penumpangan Petrus dan Yohanes, mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18. Ketika Simon melihat, ya, bukan Simon Petrus, ya, Simon yang lain. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Jadi ketika Simon melihat, wih, hebat kali ini Petrus dan Yohanes, tumpangkan tangan, orang penuh dengan Roh Kudus. Simon pengen juga mau tumpang tangan. Makanya apa yang dia lakukan? Simon kasih doi. Simon kasih uang kepada rasul-rasul untuk minta kuasa yang sama seperti diberikan oleh Tuhan kepada Petrus dan Yohanes. Mau bayar kuasa itu. Ayat 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Saya juga pengen, saudara, diurapi, disertai dengan kuasa, otoritas dari Allah. Ketika saya tumpangkan tangan, orang penuh dengan Roh Kudus, orang mengalami kuasa Tuhan, orang mengalami mujizat Tuhan, orang mengalami kesembuhan. Simon lakukan itu, tapi salah, motivasi keliru. Pengen kuasa tapi bayar. Maaf, ada pengajaran yang sesat sekarang yang sedang berkembang. Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus dalam karunia berbahasa roh, ya banyak sekarang, saudara, diajarkan, ya, dipelajari. Apa istilahnya sekarang, apa ya? Kayak kursus begitu, kursus bahasa roh. Kursus. Nah, ini Roh Kudus ini karunia, pemberian dari Allah. Karunia. Tidak sama dengan les.
Tidak sama dengan kursus, saudara. Nah, saudara, Simon minta kuasa itu, pengen juga lihat, tertarik ada kuasa lewat penumpangan tangan luar biasa. Ya, ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, kepada Simon, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kita tidak bisa membeli karunia Allah dengan uang kita. Sebab karunia Allah, mujizat, kuasa, otoritas, itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Haleluya. Yang ketiga adalah pemberitaan. Ya. Injil, mereka dapatkan itu dengan cuma-cuma. Coba lihat dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. Ayat 18. Ayat 15 saya baca dengan cepat. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik. Saudara yang tafsirkan. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Dia dapati mandat untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus dapat itu. Lewat pemberitaannya dia punya hak untuk menerima upah. Tapi Paulus katakan, aku tidak mempergunakan hak-hak itu. Ya. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah itu. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ini tugas. Jadi pelayanan itu tugas yang ditanggungkan Tuhan. Tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu pelayanan, saudara. Pelayanan itu tugas yang dipercayakan Tuhan ke atas pundak kita masing-masing. Saudara, jangan pikir pelayanan itu hanya di gereja, main musik, singers, WL dan sebagainya. Tidak. Saudara pun di kantor saudara, di tempat kerja saudara, itu adalah pelayanan. Pelayan. Ya. Yang ditanggungkan kepada kita. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini. Aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Mana itu? Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Gimana itu? Menafsirkan. Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah.
Karena dia sudah menerima cuma-cuma daripada Allah. Siapa yang tidak kenal Paulus, yang dulu namanya Saulus kemudian berjumpa dengan Tuhan, diganti namanya jadi Paulus. Seorang yang militan dengan Tuhan. Luar biasa pemakaian Tuhan. Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Pemberian Allah secara cuma-cuma. Keselamatan, kuasa, dan Injil. Beritakan Injil dimanapun kita berada. Ada kuasa Allah yang menyertai saya dan saudara dalam pelayanan kita. Haleluya. Kembali ke ayat pembacaan kita tadi. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya apa? Kita sudah menerima semuanya daripada Tuhan. Mari kita mau berikan hidup kita total, seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Bukan dengan barang fana. F. Di F. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
keselamatan Kau berikan kepada kami. Kuasa Engkau berikan kepada kami. Pelayanan pemberitaan Injil Kau berikan kepada kami Bapa. Tugas mandat ini bagi kami semua. Biarlah kami mulai lakukan semuanya itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Semua yang kami miliki dalam hidup kami itu hanya pemberian daripada Allah. Kasih karunia Allah kepada kami. Sebab itu Tuhan, ini hidup kami. Kami mau bawa kepadamu. Kami mau memberi kepada Tuhan yang terbaik lewat hidup kami. Selama Tuhan berikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan kepada kami. Berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang datang ke tengah-tengah kami pada malam hari ini. Teguhkan, materaikan kebenaran Tuhan. Firman ini dalam hati kami masing-masing. Supaya kami menyadari bahwa semua yang kami miliki adalah pemberian daripada Allah secara cuma-cuma. Oleh sebab itu kami pun mau memberi kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu, untuk nasihat firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk semua kami umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Kasih karunia-Mu Tuhan turun ke atas kami. Tuhan mengenal pergumulan-pergumulan kami. Tuhan mengenal cita-cita kami, rencana kami. Tuhan mengenal isi hati kami semua. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa mujizat kesembuhan kerjakan bagi mereka Bapa. Mereka yang dalam kelemahan dikuatkan, yang susah menerima penghiburan daripada Tuhan. Haleluya, yang dalam beban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan bersama-sama dengan kami pada malam hari dalam ibadah kami. Ada kekasih-kekasih kami dari pelayanan pemuda dan remaja gereja Toraja Mamasa. Boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah. Tuhan, rangkaian niat mereka untuk mengikuti kegiatan Tuhan, Bonsda. Tuhan, kami berdoa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan turun ke atas kekasih-kekasih kami yang akan mengikuti kegiatan ini. Sehat-sehatkan tubuh mereka, sehingga mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya, baik fisik mereka, suara mereka, mereka mau berikan kepada Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan suara itu kepada mereka. Biarlah ketika mereka tampil, mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bukan karena ingin menang, bukan ingin mendapat piala, tapi mereka mau memuliakan Tuhan dengan nafas yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Berdoa, lepaskan berkat Tuhan ke atas teman-teman kami yang akan mengikuti kegiatan Bonsda. Tuhan pakai hidup mereka, kehadiran mereka menjadi berkat. Bahkan lewat hidup mereka, kesaksian mereka lewat pujian diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini, Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan bawa korban persembahan. Tuhan kiranya berkati tangan-tangan yang akan memberi, yang berkorban. Biarlah kami boleh berikan dengan sukacita hati, karena Tuhan sudah memberikan, menebus kami dengan tubuh-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami mau membawa persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan kolekte yang ketiga di kantung yang merah nantinya itu akan diperuntukkan untuk membantu
adik-adik kita, teman-teman kita dari pemuda remaja Gereja Toraja Mamasa yang akan mengikuti lomba. Mari memberi dengan sukacita, kita angkat pujian. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan.
Yesus memberkati persembahan yang sudah kita sampaikan, dan kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 6 sore, kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian, Ibu Vera Sihombing. Musik, Else, Gideon, Wita, dan Stephen. Singers, Ibu Jane Isra, Bapak Aris Redi, dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Erin, Fani, dan Ein. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Bapak Jumianto dan Bapak Ignatius Ismail. Aser, Bapak dan Ibu Immanuel Sonbak. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Otniel Ambah. Musik, Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers, Bapak Daniel Siahaan, Bapak Yonas, dan Saudara Julius. Rebana, Vena, Amora, dan Tere. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Bapak Uhad Sibuaya dan Saudari Indria Purnama. Aser, Bapak dan Ibu Soni Situmeang. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikan kegiatan kita sepekan ya. Pengumuman tambahan hari Selasa jam 4 sore ada ibadah Pelprip wilayah. Pelprip itu pelayanan pria. Pria ya, bukan bapak. Jadi pria-pria yang mau ikut boleh di Salubarana jam 4 sore. Kalau ada yang mau ikut kumpul di Pastori jam 2:30. Jam 2. Yang mau ikut bapak-bapak atau pria, kaum pria yang mau ikut ibadah Pelprip wilayah untuk berkumpul di Pastori jam 2 karena ibadahnya jam 4 di GPDI Salubarana. Pengumuman tambahan lainnya hari Sabtu kita tidak ada ibadah pemuda remaja di tempat ini, tapi kita ada undangan untuk mengikuti seminar. Seminar ini untuk semua pemuda dan remaja. Jadi bukan hanya pemuda remaja GPDI Bukit Hermon, tapi untuk semua teman-teman pemuda remaja yang hadir pada malam hari ini. Ada undangan dari pemuda remaja GKI,
untuk mengikuti seminar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 jam 1 siang. Jadi teman-teman yang tidak ada kegiatan silahkan ikut seminar ini. Seminar dengan tema Life Purpose Youth Revival. Apa tujuan hidupmu? Nah, yang belum tahu tujuan hidupnya silahkan ikut. Kita sama-sama ikut ya. Seminar ini pembicaranya oleh Dr. Ray Rubin Barlian, Master Teologia. Kemudian malamnya akan ada KKR juga di GKI. Jadi Sabtu malam kita tidak ada ibadah pemuda remaja, tapi kita akan sama-sama ikut KKR di GKI jam 6:30 malam. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman tambahan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Layak dipuji disembah Dia Allah. Haleluya. Engkau Allah yang layak untuk disembah, layak untuk dipuji. Malam hari ini Bapa, kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami telah beribadah kepadamu dan kami percaya ibadah kami sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap kekasih-kekasih yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini. Sempurnakan ibadah kami. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan, Tuhan sucikan semua itu. Bahkan setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, Tuhan kiranya sumber segala berkat, memberkati, melipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu. Sehingga tidak akan menjadi kekurangan, tapi akan menjadi sumber berkat, di mana mereka menerima berkat yang tidak kekurangan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Percaya Engkau ada bersama kami. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Yesus memberkati.